Salam budaya, salam Palu Gada. Setelah sekian purnama, kami tidak melakukan upload video di kanal ini. Maafkan kami, dan mohon dimaklumi, karena memang kemalasan selalu menyertai di setiap kami mau berkarya. Kami ini masih tergolong kaum rebahan yang kalau buat status akan indah pada waktunya. Baik, mulai hari ini kuniatkan paling tidak 1 minggu 3 kali kami akan menghadirkan pusaka kelas premium untuk bisa Anda jadikan ageman, piandel, maupun koleksi. Keris dapur jalak ngore, pamor beras wutah atau wus wutah, tangguh Hamengkubuwono V. Jika kita berbicara Hamengkubuwono V, sangat ada sejarah begitu luar biasa dan panjang. Sri Sultan Hamengkubuwono V lahir pada tanggal 20 Januari 1821. Beliau adalah putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono IV dengan Gusti Kanjeng Ratu Kencono. Nama kecilnya Gusti Raden Mas Gatot Menol. Tahun 1823 ketika ayahandanya wafat, beliau diangkat menjadi Sri Sultan Hamengkubuwono V. Yang menarik, ketika itu beliau baru menginjak usia 3 tahun. Beliau tumbuh besar dengan perlakuan khusus antara perasaan iba dan tanggung jawab yang besar. Seperti itulah yang membentuk karakter beliau menjadi orang yang lemah lembut dan sebisa mungkin menghindari konflik kekerasan. Hamengkubuwono V sendiri mendekatkan hubungan Keraton Yogyakarta dengan pemerintahan Hindia Belanda yang berada di bawah kerajaan Belanda untuk melakukan taktik perang pasif di mana ia menginginkan perlawanan tanpa pertumpahan darah. Sri Sultan Hamengkubuwono V mengharapkan dengan dekat pihak Keraton Yogyakarta dengan pemerintahan Belanda akan ada kerjasama yang saling menguntungkan antara semua pihak, Keraton dan Belanda, sehingga kesejahteraan dan keamanan rakyat Yogyakarta akan selalu terpelihara. Sejarah mencatat bahwa Perang Jawa atau peperangan yang terbesar dialami oleh pemerintah kolonial akibat perlawanan yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro terjadi pada era kepemimpinan Sultan Hamengkubuwono V. Banyak hal yang mengusik sang pangeran termasuk semakin banyak tanah-tanah keraton yang disewakan kepada pihak Eropa dan memungut tingginya pajak ditarik kepada seluruh masyarakat. Begitu juga munculnya wabah kolera waktu itu dan kondisi gagal panen yang dipandang sangat menyengsarakan. Pangeran Diponegoro berhasil mengobarkan perlawanan yang menggerakkan hampir seluruh penduduk berbahasa Jawa di Pulau Jawa, bagian tengah dan selatan. Dengan berakhirnya Perang Diponegoro, maka berangsur-angsur situasi yang lebih stabil terjadi di Yogyakarta. Sri Sultan Hamengkubuwono V kemudian lebih mendekatkan hubungan Keraton Yogyakarta dengan pemerintahan Hindia Belanda. Hal ini dilakukan sebagai taktik perang pasif, yakni melakukan perlawanan tanpa pertumpahan darah. Sri Sultan Hamengkubuwono V mengharap dengan dekatnya Keraton Jogja dengan pemerintahan Belanda akan ada kerjasama yang saling menguntungkan, sehingga kesejahteraan dan keamanan rakyat Yogyakarta dapat dipelihara. Selama masa damai terjadi di bawah kepemimpinan Sri Sultan Hamengkubuwono V, kemudian lebih mencurahkan perhatian dalam pengembangan seni dan sastra. Banyak karya sastra dan keris pusaka keraton dibuat atas perintah Sri Sultan Hamengkubuwono V. Ini salah satu legasinya. Pusaka dengan dapur jalak ngore yang mempunyai material bilah pulen, besinya hijau, dengan sematan pamor yang tegas. Bagi orang Jawa, burung jalak merupakan simbol pelipur duka. Memberikan rasa senang di pikiran, menghilangkan rasa kejengkelan di dalam hati. Sedangkan gambaran sosoknya di mana kepakan sayapnya melambai-lambai sambil mengepakkan sayap bersuara dengan keras atau ngore merupakan usaha dalam mencari pangan atau nafkah untuk memenuhi kebutuhan. Jalak merupakan burung peliharaan dalam masyarakat Jawa yang mempunyai kepekaan tinggi terhadap lingkungannya atau hal asing yang dijumpai, bisa direpresentasikan sebagai kewaspadaan. Dalam mencari makan,
burung jalak mempunyai sifat saling menguntungkan, tidak merugikan pihak lain. Di sisi lain, jalak merupakan burung yang sangat setia terhadap pasangannya. Kata ngore dapat berasal dari kata mudar, yang berarti mengurai atau mengudar. Ngore mempunyai makna aktif bergerak melepaskan dari kesulitan atau keruwetan dari setiap permasalahan secara teliti dan bertahap. Hal ini juga berorientasi pada ketekunan. Dalam pengetahuan kapitayan dijelaskan jika keris pamor beras wutah adalah simbol bagi pemilik keris ini akan memiliki kemakmuran dan berasnya tumpah-tumpah tidak pernah habis, asalkan dia menjalankan pengetahuan keilmuan keris beras wutah ini. Secara lebih rinci kemudian bisa dikupas lebih dalam jika keris pamor wus wutah ini mengandung pengetahuan, jika siapapun yang ingin makmur dan berkelimpah, maka perbanyaklah menumpahkan berasmu kepada orang lain. Yang artinya selalu bersedekahlah dengan memberi makan kepada banyak orang. Karena semakin banyak kita memberi makan kepada orang lain, maka akan semakin banyak kelimpahan rezeki yang akan kita terima. Dengan sandangan gayaman Yogyakarta, berbahan kayu gembol jati, memakai pendok bunton, bermotif lunglungan, pusaka ini nampak elegan dan sangat merbawani. Jika berminat, silahkan menghubungi kami di nomor yang mungkin nanti akan kita terakan di dalam deskripsi. Terima kasih.